Abu Dawud, Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Imam Hakim mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat kedua. Syarat kedua syarat siapa? Syarat Bukhari, ya. Syarat pertama syarat Bukhari Muslim. Syarat ketiga syarat Muslim. Adapun syarat Abu Dawud, syarat Nasa'i tidak ada. Ulama hanya mengenal ulama hadis dan dia mengenal syarat Bukhari Muslim, syarat Bukhari dan syarat Muslim. Syarat tertinggi syarat Bukhari Muslim. Syarat kedua syarat Bukhari, syarat ketiga syarat Muslim. Artinya perawi-perawi dalam hadis ini adalah perawi-perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari. Itu namanya syarat Bukhari. Syarat Muslim berarti perawi-perawi dalam hadis ini dipakai oleh Imam Muslim. Ya. Karena banyak perawi yang dipakai oleh Imam Abu Daud, misalnya Nasa'i, misalnya Bukhari nggak mau pakai. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari nggak pakai. Bahkan Bukhari, Muslim nggak pakai, ada. Itulah ijtihad masing-masing. Ya, seperti Ikrimah yang tertuduh Khawarij. Ini nggak dipakai oleh Imam Muslim. Bukhari memakai. Bukhari lebih rinci lagi bahwa tuduhan Khawarij terhadap Ikrimah tidak benar. Fiqhul hadis. Man talaba amran 'aziman min Allah fa innahu subhanahu wa ta'ala la yata'adamu 'alaihi matlubun li'azamatihi. Barang siapa yang meminta sesuatu yang besar, kesembuhan adalah sesuatu yang besar, apakah ini akan membuat Allah berat? Jawab tidak. Ya, Allah tidak akan merasa berat walaupun diminta dengan sesuatu yang besar. Allah tidak akan payah. Yang ada Allah nggak kasih. Ketika kita minta pesawat misalnya, lalu kita nggak dapat, jangan pernah mengatakan mungkin Allah keberatan kali ya, terlalu berat gitu ya, mengadakannya ya. Ini kufur kalimat ini. Ya, kalau Allah mau kasih bisa detik itu, tapi Allah nggak kasih. Ya, jangan pernah mengucapkan hal buruk tentang diri Allah. Ya, wasyarru laisa ilaik, kata Nabi. Keburukan itu tidak pernah ada pada dirimu ya Allah. Ya, walaupun Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab, Allah menciptakan penyakit, Allah menciptakan Jahannam. Jahannamnya yang buruk, iblisnya yang buruk. Allah buruk? Tidak. Ya. Nah, sebagian orang mengatakan tidak berani mengatakan Allah menciptakan keburukan. Ya. Yang benar, iya. Kebaikan Allah yang menciptakan, keburukan Allah yang menciptakan. Apakah Allah buruk? Tidak. Nah, begitu. Ya. Nah, banyak orang mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan. Muter-muter dia. Lalu Jahannam siapa yang menciptakan? Iblis siapa yang menciptakan? Muter-muter jawabnya. Ya. Orang filsafat. Kenapa? Nggak berani mengatakan Allah menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan keburukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Rasul dan para sahabat. Allah menciptakan kebaikan, Allah menciptakan pula keburukan. Tapi apakah Allah buruk? Tidak. Kenapa? Itu tadi Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak pernah ada pada dirimu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yastajibu du'a min ibadihi wa yuflihuhum bih. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dari hamba-hambanya dan membikin hambanya itu punya harapan. Allah tidak pernah memutuskan harapan. Tidak seperti kita. Banyak dari kita membikin teman kita putus asa. Kamu nggak akan bisa. Udah kamu ngalah saja. Kamu nggak akan mampu. Ah, ini Allah tidak. Allah tidak pernah membikin hambanya putus asa. Ya. Yang terakhir, man kila indahu hadzal du'a fa humullahu min maradih.
Kama jaa fi khabaris sadiqil masduq. Barang siapa yang diucapkan doa seperti di atas, maka Allah akan menyembuhkan dia dari sakitnya. Wajib kita yakini. Kenapa? Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, yang selalu benar dan yang dibenarkan. Iya, 907. Wa anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin. Dan darinya, dari siapa? Dari siapa? Dan darinya, dari Ibnu Abbas, mengikuti sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk orang Arabi. Orang Arabi, orang apa? Orang Arabi ini bukan orang Arab saja. Bisa Arab, bisa Indonesia, bisa Malaysia, bisa. Ketika dia tinggal di pelosok dusun Arabi, maka terjemahan yang tepat adalah Badui. Badui bisa ada di negeri kita ini, bisa ada di Arab, yang tinggal di pelosok, bukan di kota, jauh dari adab, etika, sopan santun, tapi unggul dalam masalah bahasa. Maka orang-orang Badui, Arab Badui, itu dipegang bahasanya. Kota malah tidak. Karena di kota biasanya campur dengan orang Romawi, orang Parsi, campur bahasanya. Adapun Arab Badui masih murni, betul-betul Arab, nggak kecampur dengan orang lain. Wa kana idza dakhala ala man ya'uduhu qala, dan Nabi mengatakan seperti biasa ketika beliau menjenguk orang sakit, la ba'sa tahurun insyaallah. Sampai hadis ini kita mendapati beberapa doa, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari mulai bismillahi turbatu ardina, kemudian adhibil ba'sa rabban nasi, kemudian Allahumma shfi sa'dan, ini diganti namanya, ya. Kemudian bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kemudian tadi as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Sekarang yang terakhir, la ba'sa tahurun insyaallah. Bisa kita amalkan yang mana saja sesuai dengan sifatnya. Yang 3 kali kita baca 3 kali, yang 7 kali kita baca 7 kali, karena ini mukjizat, bagian dari mukjizat Nabi. Maka kita tidak boleh menghitung apa yang tidak pernah dihitung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menghitung, ya. Bacakan Al-Fatihah 17 kali, boleh apa tidak? Tidak boleh. Hitungan 17 kali, 10 kali, 7 kali, 3 kali dan seterusnya harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hitungan bagian dari ibadah. Masih ingat yang menyebabkan bid'ah, ya? Bilangan, waktu, tempat. Bilangan, waktu, tempat. Salah ini jadi bid'ah. Walaupun kalimatnya hak. Yasin, kalimatnya hak. Tapi di waktu yang tidak tepat atau menentukan waktu yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti malam Jumat, jadi bid'ah. Ya. Ayat kursi, Al-Fatihah. Al-Fatihah hak, mulk kitab. Tapi kita ucapkan di tempat-tempat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, habis sholat.
sedang bengong-bengong atau nunggu bus, pesawat, baca Al-Fatihah, ya terserah, jangan menghususkan. Nah, saudara-saudara kita ini menghususkan habis sholat, mau membuka pengajian, menutup pengajian, ya. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak apa-apa, tahur. Tahur suci, bersih. Maksudnya bisa membersihkan diri dari dosa atau penyakit tersebut sembuh. Insyaallah. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. La nuqsa 'ala al-imam fi iyadati maridin min ra'iyatihi walau kana arabiyan jafiyan. Tidak berkurang, maksudnya kemuliaan, kewibawaan seorang imam, seorang pemimpin ketika dia menjenguk orang sakit, rakyatnya yang sakit, walaupun orang badui yang kasar, yang tidak punya sopan santun, dijenguk oleh seorang pemimpin, seorang alim, maka ini tidak mengurangi kebesarannya, tidak mengurangi kewibawaannya, justru sebaliknya, dia tambah wibawa, tambah besar. Ya. Karena seseorang akan menjadi besar ketika dia tidak membesarkan diri. Seseorang itu boleh dipilih ketika dia tidak mencalonkan diri. Ketika mencalonkan minta jabatan, tidak boleh dipilih. Ini kaidahnya. Jangan kalian minta jabatan dan jangan menyerahkan jabatan kepada orang yang minta. Nabi Ibrahim menyebut dirinya sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman. Hak ini, betul, kekasih Allah. Nabi Musa menyebut dirinya sebagai Kalamullah. Benar ini. Nabi Isa menyebut dirinya sebagai Ruhullah, rohnya Allah. Adapun Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya sebagai hambanya Allah, budaknya Allah, Abdullah. Rendahkan, merendahkan dirinya. Dengan ini justru Allah meninggikan derajat beliau lebih tinggi dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ya. Dengan merendahkan diri, maka Allah akan meninggikan derajat. Yustahabbu lil'aid an yusalli al-marida an alamih wa yudhakkirahu bi ajrihi bisababi ibtila'ih. Sunnah bagi orang yang menjenguk orang yang sakit untuk menghibur. Untuk menghibur. Menghibur yang sakit, memberikan harapan. Ya. Tidak menakut-nakuti. Ya. Walaupun dia jujur, lebih baik jangan diceritakan. Tidak ceritakan bukan berarti dusta, kan? Gitu. Walaupun jujur. Kita dapati saudara kita yang sedang sakit ini persis adik kita ini sakitnya persis, kata dokter sama, namanya apalah, tipes atau apa. Nah, adik kita meninggal, 3 hari meninggal. Lebih nggak usah cerita. Ya. Ini sama kayak adik saya nih kemarin. Nah, gimana? Mati. Ya. Nah, jangan. Ya, jangan cerita. Walaupun benar. Ya, walaupun benar. Kan tidak cerita bukan berarti dusta, bohong. Ya. Kalau kita bilang sembuh atau apa, bohong. Nggak usah cerita. Ya. Karena belum tentu sakitnya sama persis, pasti mati kemarin, enggak. Ajal, ya. Kekuatan fisik kan beda-beda. Ya. Ajal sudah kita bahas kemarin, tidak ada hubungannya dengan obat, tidak ada hubungannya dengan dokter, tidak ada hubungannya dengan penyakit. Kalau sudah datang ajal, ya. Maka jangan pernah mengatakan karena begini, karena begitu. Ajal sudah datang, selesai, tutup. Ya. Coba kemarin di rumah sakit yang sini, coba dokter ini, udah selesai. Kalau belum datang ajal, boleh, ya. Jangan ke rumah sakit itu terkenal dokternya nggak baik. Rumah sakit sini boleh. Ketika ajal belum. Kalau sudah datang, ya, jangan dibahas. Yang terakhir,
ta'affuduhu lahum wa ma'rifatu ahwalihim wa ziyaratuhum wa du'a'u lahum bil khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada sahabat-sahabatnya. Merasa kehilangan sahabatnya kalau tidak terlihat, menziarahi para sahabat, mendoakan para sahabat. Tidak ada manusia yang begitu cinta, sayang terhadap umatnya, terhadap sahabat-sahabatnya melebihi beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Ya. Sebutkan pemimpin mana yang sangat perhatian kepada rakyatnya, pasti tidak akan mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat sepertinya lebih, berarti salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pas. Ya. Allah yang menjamin, Allah yang menyatakan harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Hal yang paling memberatkan beliau adalah melihat umatnya menderita. Ya. Menderita yang hakiki, yaitu masuk neraka. Ini yang paling membikin beliau sakit, membikin beliau menderita. Ya. Azizun alaihi ma'anittum. Berat rasanya bagi beliau kalau umatnya itu menderita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat-sangat rahim terhadap umatnya. Dan ini dunia akhirat. Ketika sudah sampai akhirat, sudah selesai tugas beliau. Sudah selesai kan? Mestinya beliau masuk surga, enak-enak di surga, menikmati makanan, minuman lezat, bidadari cantik. Selesai. Tugas beliau selesai. Tidak. Beliau masih mundar-mandir kemana? Kemana? Ke haud, ke sirat. Ke sirat, ke haud. Mundar-mandir memperjuangkan umatnya. Apa ucapan beliau di sirat? Allahumma sallim. Allahumma sallim. Sallim. Setiap kali ada umat beliau melewati sirat, beliau berdoa, Allahumma sallim. Allahumma sallim. Selamatkan ya Allah. Selamatkan ya Allah. Padahal seandainya beliau mau langsung masuk surga, selesai. Beliau sudah tidak ada tugas lagi. Ketika beliau sudah wafat, selesai tugas beliau mengemban risalah Islam ini. Ya. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu buktinya ini, yang sakit dijenguk oleh beliau, yang tidak kelihatan ditanya, dalam perang Tabuk, tengah-tengah kesibukan perang, beliau nanya, siapa? Ka'ab bin Malik mana? Enggak kelihatan. Ya. Sahabat beliau kan ribuan. Beliau masih ingat Ka'ab bin Malik mana? Ya, hadisnya sudah kita baca di awal-awal. Ya, kita lanjutkan 908. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Muhammad, ishtakaita?" Wahai Muhammad, engkau sakit? Engkau merasa sakit? Nabi menjawab, "Na'am, ya." Lalu Jibril mengatakan, "Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika." Diulang lagi. Jadi kalimat awal dengan kalimat terakhir sama. Bismillahi arqika. Diawali kalimat ini, ditutup dengan Bismillahi arqika. Ini ruqyah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit. Bolehkah kita amalkan ruqyah ini? Boleh? Tentu boleh. Tentu boleh. Bukankah itu Jibril, bukan Nabi? Iya, Nabi menyampaikan. Sama dengan puasa Nabi Daud. Kan Nabi yang menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. Bukan berarti kita mengikuti syariatnya Nabi Daud, tidak. Nabi yang menyampaikan. Ya.
Bismillahi arkika, dengan nama Allah aku ruqyah engkau. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang membuat engkau sakit. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari keburukan nafas. Karena nafas itu, seluruh nafas itu ada keburukan. Ya. Dan ini bisa menimpa seseorang lalu sakit. Au aini hasidin, atau dari mata yang hasad. Ain, kita terjemahkan ain, karena kalau terjemahkan dengan mata, semua orang punya mata, tapi tidak semua orang punya apa? Semua orang punya mata, jelas, tapi tidak semua orang punya ain, ya kan? Umumnya di negeri kita jarang yang punya ain. Ain artinya apa? Mata, ya, mata. Jadi mata tapi sudah menjadi istilah. Jadi orang yang punya ain, kalau dia melihat dengan takjub, yang dilihat bisa sakit. Ini menimpa pada diri sahabat. Ada seorang sahabat yang kulitnya putih bersih, menarik. Lalu dia buka baju. Terlihat oleh sahabat yang lain. Takjub melihatnya ini. Ya. Sakit. Ya. Beberapa sahabat atau beberapa orang Arab mempunyai ain, mata tajam lah istilahnya, ya. Maka hati-hati, ya. Hati-hati. Apalagi melihatnya dengan hasad. Kok dia yang bagus, kok bukan saya? Ini bisa sakit. Bisa orang dewasa, bisa anak-anak. Gitu. Tafsiran Ibnu Katsir, ketika Nabi Yakub atau Nabi Israel melarang anak-anaknya masuk Mesir dari satu pintu. La tadkhulu min babi wahida wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Jangan kalian masuk Mesir dari satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang beda. Kan 11 orang. Kenapa? Karena anaknya Nabi Israel, Bani Israel, luar biasa. Ganteng-ganteng, cakep, luar biasa. Nah, 11 orang ganteng kumpul jadi satu kan menarik perhatian. Ya, kan jadi pusat perhatian, takut terkena air. Maka beliau menasihati anak-anaknya untuk mencar, jangan berkumpul. Berarti ain itu ada sejak dari dulu sampai hari ini. Ya. Oleh karena itu, ketika kita takjub, disunahkan kita mengucapkan pujian kepada Allah. Barakallahu fi, barakallahu fi. Semoga Allah memberkahimu. Mudah-mudahan enggak kena. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Kalau terlanjur kena dan itu ada dugaan ain dari si fulan, maka si fulan disuruh, si fulan yang punya ain ini disuruh wudu. Sisa wudunya dimandikan atau diminum, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkan engkau. Bismillahi arkika, dengan nama Allah aku meruqyah engkau. Fikul hadis. Di sini sahih riwayat Imam Muslim. Jawazur ruqa bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Bolehnya meruqyah dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, boleh. Ini nama Allah, Bismillah, Allah kan. Kemudian sifat-sifat Allah, menyembuhkan, ya kan. Tauqidur ruqyati wad du'ai wa taqriruhu. Bolehnya mengulang untuk memperkuat ruqyah itu dengan doa, dengan mengulang. Bismillahi arkika, diulang lagi oleh Jibril. Bismillahi arkika, diulang. Bagaimana kita mengulang-ulang yang tidak ada bilangan dari Nabi 3 kali, 7 kali? Bolehkah? Seperti adhibil ba'sa rabban nasi kita ulang-ulang? Boleh. Boleh. Tapi jangan
jangan dihitung. Tadi kan kita bahas, yang bikin bid'ah itu apa? Bilangannya. 3, 7, 10, 17. Kalau kita nggak hitung, kita ulang-ulang, nggak masalah. Nah, kecuali dari Nabi sudah menentukan 3, ya kita 3. Dari Nabi 7, nah kita 7. Kalau Nabi menyebut tanpa bilangan, boleh kita ulang-ulang. Tapi jangan dihitung. Ya. Jawazu ayyurkiyal muslimu ghairahu idza kanat masru'atan kama annahu yarki nafsahu. Bolehnya seorang muslim meruqyah orang lain dengan syarat ruqyah itu syar'i. Tanpa diminta. Ya, tanpa diminta. Oleh karena itu, sunnah sebelum saudara kita minta, kita ruqyah. Lihat, Rasulullah tidak minta kepada Jibril. Jibril yang menawarkan diri. Ya Muhammad ishtakaita, wahai Muhammad engkau sakit? Nah, dijawab oleh Nabi, iya. Langsung dibacakan. Nabi tidak minta ruqyah kepada Jibril. Maka usahakan kita jangan minta ruqyah. Sebab kalau kita minta ruqyah, maka kita akan keluar dari kelompok yang 70 ribu. Jawazu su'alil mahbubi li habibihi idza halla bihi ma yadurruhu wa yukrihuhu. Bolehnya orang yang mencintai orang yang dicintai meminta kepada orang yang mencintai. Orang yang mencintai meminta kepada yang dicintai. Itu tidak sah lagi. Nabi Jibril cinta kepada Nabi. Nabi cinta kepada Jibril. Cinta karena Allah. Ini boleh bertanya, menanyakan sesuatu. Sunnah bagi kita, ketika kita mencintai saudara kita karena Allah, kita tanyakan. Ya, sakit, butuh pertolongan, butuh bantuan, sunnah. Ijabatul maridi 'inda as-su'ali an maradihi laisa tadajjuran. Orang sakit yang menjawab orang yang nanya itu bukan berarti keluh kesah. Kamu sakit? Iya. Berarti saya berkeluh kesah. Tidak. Tidak. Bahkan kemarin kan sudah kita baca ketika kita mengucapkan aduh sakit, ya. Kan Nabi di akhir hayat beliau di hadapan Aisyah, saking beratnya pusing beliau, kepala beliau mengatakan wa ra'sa, ya, betapa berat, betapa pusing kepalaku, ya. Apakah ini berkeluh kesah? Tidak boleh. Berkeluh kesah yang haram adalah keluh kesah yang mengandung arti tidak menerima takdir. Kenapa nasibku seperti ini? Ini haram. Kenapa Allah bikin aku seperti ini? Ya, ini tidak boleh. Ini haram. Jangan ada mengkritik takdir, menanyakan takdir. Apa yang menimpa kita adalah takdir. Jangan pernah kita tanyakan kepada Allah. Selain tidak ada jawaban, haram. Enggak mungkin kita dapat jawabannya. Ya. Kenapa ya Allah saya gini-gini amat? Lalu dijawab, ya karena kamu begini, gitu kan? Oh begitu, enggak mungkin, enggak ada jawaban. Ya, wahyu sudah putus. Gitu. Bagaimana muhasabah diri? Boleh. Barangkali saya kurang sedekah, barangkali saya banyak melakukan dosa, barangkali banyak hutang-hutang saya yang belum saya bayar, barangkali boleh, agar kita menjadi baik. Tapi memastikan tidak boleh. Yang terakhir, isbatu atharil hasad wa anna al-'aina laha fi'lun qabihun 'ala al-mu'ayyan. Walidzalika 'awwadhahu Jibril billahi minhuma. Ketetapan adanya pengaruh hasad. Jadi orang yang hasad itu ada pengaruhnya. Ya. Kalau kita hasad, iri kepada seorang,
lebih baik kita tahan, jangan melihatnya. Ya. Sebab takut terjadi sesuatu. Ini ada, ya. Isbat asarul hasad. Jadi hasad itu ada asarnya, ada pengaruhnya. Dan ain, mata yang tajam itu perbuatan yang buruk, bisa membuat keburukan kepada muayyan, kepada yang dilihatnya itu. Bagaimana kisah sahabat tadi. Oleh karena itu Jibril mohon perlindungan kepada Allah untuk Nabi dari ain. Padahal Nabi SAW, ya, apalagi selain beliau. Ya, kita lanjutkan 909. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari dua orang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man qala, kata Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, saddaqahu rabbuh, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah membenarkan kalimat tersebut, membenarkan dia dengan mengatakan la ilaha illa ana wa ana akbar. Gitu. Tidak ada sembahan kecuali Allah, Allah Maha Besar. Jawab Allah, iya, tidak ada sembahan kecuali aku Maha Besar. Dijawab oleh Allah, diiyakan oleh Allah. Jika orang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dijawab oleh Allah, la ilaha illa ana wahdi la syarika li, tidak ada sembahan kecuali aku satu-satunya, tidak ada sekutu bagiku, dijawab oleh Allah, dibenarkan. Wa idza qala, jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, Allah memiliki kerajaan dan pujian, dijawab oleh Allah seperti itu. Nanti kita lanjutkan setelah sholatnya. Mumpung ingat, insyaallah pekan depan kita libur satu kali, ya. Wassallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita lanjutkan jawaban Allah terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar. Tidak ada sembahan kecuali Allah, Allah Maha Besar. Dijawab oleh Allah, ya, tidak ada sembahan kecuali aku Maha Besar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sembahan kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Dijawab oleh Allah, ya, tidak ada sembahan kecuali aku satu-satunya, tidak ada sekutu bagiku. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, tidak ada sembahan kecuali Allah, milik Allah lah al-mulku dan al-hamdu. Susunan ini kebalik, mestinya al-mulku wal hamdu lahu, dibalik, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Apa faedahnya dibalik? Lil hasar, sebagai pembatas. Kalau kerajaan dan pujian milik Allah, berarti mungkin milik yang lain juga, gitu. Tapi kalau milik Allah,
kerajaan dan pujian. Nah, berarti nggak mungkin milik yang lain. Ini kaidah bahasa Arab. Sesuatu yang dibalik, yang di depan dikebelakangkan, yang belakang dikedepankan, yufidul hasar, mengandung arti pembatasan. Di bahasa kita tidak ada ya. Muhammad datang, datang Muhammad, sama tidak? Sama aja kalau bahasa kita ya. La ilaha illa ana wali al-mulku wali alhamdu. Tidak ada sembahan kecuali aku, milik akulah seluruh kerajaan, kekuasaan dan pujian. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula quwwata illa billah. Tidak ada sembahan kecuali Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Dijawab oleh Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sembahan kecuali aku. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izinku. Wa kana yaqul man qalaha fi maradihi, sabda Nabi, barang siapa yang mengucapkan kalimat di atas di saat dia sakit, summa mata, habis itu dia mati, lam tat'amhun nar, dia tidak akan dimakan neraka, tidak akan tersentuh api neraka. Ini jaminan dari Nabi kepada orang yang sakit mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ucapkan doa ini berulang-ulang di saat kita sakit. Ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Dan Salim mengatakan sahih dengan marji' lain yaitu Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan lain-lain. Ya. Fikul hadis ada 3. Al-muslimu yakunu fi maradihi fi inqita'in minad dunya wa iqbalin 'ala Allah wa ma'addahu lil muttaqin. Seorang muslim ketika dia sakit, maka dia siap putus dengan dunia. Dia menghadap kepada Allah, menghadap apa yang telah disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Ketika kita sakit keras, selalu terbayang oleh kita nyawa roh kita dibungkus oleh kain kafan dari surga, diolesi hanut, olesan dari surga, lalu dibawa ke atas, lalu malaikat bertanya, roh siapa ini, wangi sekali. Kita bayangkan seperti itu. Ya, di saat kita sakit, siap. Gitu. Bukan malah nanti kalau sembuh, ya, mau bangun ini, mau buka cabang begini, masih ingat dunia. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu min 'abdihi ay yudzakkirahu wa yuthni 'alaihi bima huwa ahluhu. Allah suka, Allah menyukai hambanya yang berzikir, mengingat Allah, memuji Allah, menyanjung Allah dengan sanjungan yang memang milik Allah. Dan Allah senang disanjung, senang dipuji. Kata Allah, tidak ada yang lebih menyukai pujian melebihi aku. Ya. Saya senang dipuji, antum senang dipuji, si A senang dipuji, si B senang dipuji. Allah lebih senang lagi dipuji. Tidak ada yang menyukai pujian melebihi Allah. Ya. Oleh karena itu Allah wajibkan kepada para hamba untuk memuji-muji Dia. Lihat, di saat kita ruku, sujud, tahiyat, ya, berdiri, baca Al-Fatihah, penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Al-Quran penuh dengan pujian-pujian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah senang dipuji. Ya.
Yang terakhir, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah wa ahsana wa faditahu alaihi wa anzalahu dar karamati. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin pula bertemu dengan dia. Kapan? Aisyah pernah terjadi kemuskilan tentang sabda Nabi ini. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Man kariha liqa Allah kariha Allahu lahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah tidak suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan dia. Aisyah bertanya, bukankah bertemu dengan Allah itu harus apa? Harus mati. Berarti kita berharap mati, senang mati? Bukankah kita tidak boleh berharap mati? Nah, dijawab oleh Nabi bahwa ini di saat sakit keras, di saat tidak ada harapan hidup lagi, di saat kematian sudah di depan mata, dia senang sekali ingin bertemu dengan Allah, membayangkan hal-hal baik tadi. Ya, bukan berarti ingin mati dalam keadaan segar bugar seperti kita ini, pengen mati, tidak. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apakah yang dimaksud dengan ain merupakan kemampuan yang dimiliki dengan cara berguru dan mengerjakan amalan tertentu, atau dia kemampuan yang datang dengan sendirinya? Kemampuan tersebut bisakah dihilangkan? Tidak dipelajari. Seperti sahabat tadi, tidak mempelajari apa-apa. Ini bukan sihir. Kalau sihir kan dipelajari. Ini tidak dipelajari. Memang seperti itu. Bisakah dihilangkan? Wallahu a'lam. Dia tidak tahu. Saya kira tidak ada hadis dari Nabi bagaimana cara menghilangkan. Nah, kalau mengantisipasi aja ada, yaitu ketika takjub terhadap seseorang disuruh mengucapkan barakallahu fi. Ya. Atau wudu tadi. Wudu sisa airnya buat mandi atau minum. Ya. Bisa ya, kalimat-kalimat, tapi yang dicontohkan tadi barakallah. Apakah kalau kita mengamalkan doa-doa ini dapat dilakukan dengan bahasa Indonesia? Jangan. Enggak ada mukjizatnya bahasa Indonesia. Ya. Karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Karena doa itu ada dua. Apa? Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah boleh. Doa permohonan, ya Allah turunkan hujan. Ya Allah selamatkan saya dalam perjalanan ini. Ya Allah mudah-mudahan anak saya lulus ujian. Ini doa permohonan, boleh bahasa apapun. Nah, yang kedua doa ibadah tadi tidak boleh diganti. Ya, doa mendengar azan, doa masuk masjid, keluar masjid tidak boleh diganti. Harus persis lafadznya seperti lafadz Nabi. Ya, bukan harus bahasa Arab, bukan. Ya, kalau harus bahasa Arab, ya kita ganti aja. Ya, misalnya Nabi bilang hamidah, kita ganti asna, kan sama-sama maksudnya, enggak boleh. Lafadz kenabian itu lafadz mukjizat, tidak boleh diganti. Jadi harus plek persis seperti yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan menyebut nama Allah enggak boleh. Aku meruqyahmu enggak boleh. Ya. Bismillahi arkika. Bolehkah kita setelah zikir salat subuh atau asar langsung disambung zikir pagi dan petang? Iya, seperti itu ya. Boleh langsung. Karena memang itulah tempatnya, habis subuh, habis asar. Bagaimana cara berwudu bagi wanita yang kalau tempat wudunya bercampur dengan laki-laki agar auratnya seperti tangan, rambut tidak terlihat? Untuk rambut ya jilbab tidak usah dilepas. Untuk tangan saya kira enggak ada ya. Enggak ada tanpa membasuh tangan. Ya harus ya. Dengan pintar-pintar kita menutup tangan. Adapun kepala cukup diusap
jilbabnya saja. Satu kali. Enggak, ya. Enggak perlu. Sudah mewakili dengan mengusap jilbab itu. Telinga tidak perlu diusap. Bolehkah kita memanggil seseorang dengan yang mulia? Al-Ustadz, Al-Mukarram, Fulan, atau memanggil hakim dengan yang mulia, karena kemuliaan hanya milik Allah. Tadi sudah kita bahas ya. Allah mulia, Pak Hakim mulia. Apakah kalimat ini batil? Ya, sama. Gimana kalau Allah melihat, Pak Hakim juga melihat? Kan sama. Ya kan? Tadi azim. Allah azim, Arsy juga azim. Allah rahim, Nabi Muhammad juga rahim. Sama kan? Enggak masalah. Yang penting jangan sampai ada keyakinan bahwa kemuliaan si hakim ini sama persis dengan kemuliaan Allah. Ya. Kan mulia memang, mulia kan? Memuliakan atasan, hakim. Saya mempunyai anak sakit lalu meninggal setahun yang lalu. Saya pun sempat membacakan doa-doa dari Rasulullah SAW seperti hadis 906 tadi. Saya percaya sudah ajalnya. Namun terkadang saya sering merasa sedih jika teringat keadaan anak saya selama sakit. Mohon nasihatnya menghilangkan kesedihan. Insya Allah dengan waktu lambat laun kesedihan itu akan hilang. Adapun tidak sedih, ya nggak mungkin, ya kan? Ketika Ibrahim meninggal, Rasulullah sedih apa tidak? Sedih sekali. Ya, cucu beliau meninggal, beliau sedih. Enggak apa-apa, sedih tidak berdosa, meneteskan air mata tidak berdosa. Adapun menghilangkan sedih itu akan hilang insyaallah dengan waktu. Bolehkah seorang istri berkorban atas nama ibu yang telah meninggal dari penghasilannya sendiri? Kalau tahun-tahun kemarin atas nama bapak sudah meninggal. Tidak usah diniatkan otomatis ya. Karena amal anak, pahala anak, orang tua dapat. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila anak Adam meninggal maka seluruh amalnya terhapus kecuali tiga, salah satunya anak yang soleh. Maka seluruh perbuatan baik anak yang soleh, orang tua yang sudah meninggal ikut dapat pahalanya. Diniatkan atau tidak diniatkan. Ya. Adapun berkurban untuk orang yang sudah mati, mungkin Pak D-nya, mungkin gurunya, mungkin siapa, ini tidak warid dilakukan oleh para sahabat. Kalau puasa ada sabda Nabi langsung, sahih riwayat Imam Muslim. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati masih meninggalkan hutang puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya, anaknya. Kemudian haji, jelas. Adapun kurban tidak disebut. Ya. Sebagian ulama membolehkan tapi harus dengan dalil. Mana dalil? Ya. Karena ini ibadah. Sebab kalau boleh maka akan langgar, bertentangan dengan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ana dibilang sesat oleh mertua ana, sedangkan kakak ipar ana ikut golongan Gapatar, Gerakan Fajar Nusantara yang dipimpin Ahmad Musadek. Ini masih ada nih Musadek ini. Sedangkan ipar ana dianggap biasa-biasa saja. Ya nggak apa-apa, yang menganggap sesat siapa? Teman mertua kan, bukan Allah dan Rasulnya, bukan wahyu, ya, biasa, nggak masalah, ya, nggak masalah, nggak usah terlalu pusing dengan penilaian manusia. Tunjukkan bahwa antum baik, tunjukkan bahwa antum berakhlak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat, ya. Selanjutnya kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja. Sekali lagi pekan depan kita libur satu kali. Kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.